Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pemirsa yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan yang baik bagi kita sekalian. Tetapi pada kenyataannya tidak sedikit orang-orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang perilaku hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mengakui kebaikan dan kebagusannya, tetapi mereka tidak bersedia mengikutinya. Loh, ini kan menarik. Saya kira sejak zaman dahulu kala, begitu Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul itu, ada saja orang-orang yang mengakui kebaikan dan kebenaran ajaran Rasulullah, tetapi enggan mengikutinya. Bahkan pada zaman jahiliyah, orang-orang Quraisy itu juga mengakui Muhammad itu sebagai orang baik, bahkan diberi gelar Al-Amin. Tetapi yang memberi gelar Al-Amin itu, ketika Muhammad menyampaikan bahwa beliau adalah utusan Allah, pengakuan yang Al-Amin itu hilang semuanya karena tidak mau mengikutinya. Mengapa orang tidak mau mengikuti yang jelas diakui kebaikan dan kebenarannya? Itu karena faktor kedengkian. Jadi kedengkian itu menyebabkan orang menutup mata dan menutup hati. Nah, sehingga tidak lagi terbuka hatinya untuk menerima kebenaran itu. Itulah sebabnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan bahwa Rasulullah adalah uswatun hasanah, itu ayatnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Tapi ada kalimat berikutnya, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan percaya akan adanya hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan mereka banyak menyebut nama Allah gitu. Ini luar biasa, dan ini menjadi penguat bahwa memang dari zaman dahulu mungkin sampai zaman yang akan datang selalu ada orang-orang yang secara nalar menyadari dan mengakui kebaikan dan kebenaran Nabi Muhammad, tetapi tidak mengikutinya. Atau dengan kata lain, orang yang tidak mau mengikuti Nabi Muhammad itu berarti dia tidak mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan tidak percaya akan adanya hari akhir gitu. Nah, yang menarik adalah apa yang mesti kita tempuh, apa yang mesti kita lakukan sebagai orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Yang kita ikhtiarkan adalah menggatrukkan itu apa ya bahasa Indonesianya? Mencocokkan ya. Mencocokkan sifat dan perilaku kita itu dengan sifat-sifat Allah. Nah, itu makna dari mengharap perjumpaan dengan Allah. Misalnya, Allah punya sifat pengasih dan penyayang. Nah, maka kita
sebagai umat Muhammad ya berusaha memiliki jiwa pengasih dan penyayang. Kalau Allah pemaaf, maka kita juga berusaha menjadi orang yang suka memaafkan. Kalau Allah Maha Pemberi rezeki, ya kita berusaha menjadi orang yang dermawan gitu. Itu namanya ikhtiar duniawi yang kita lakukan sebagai orang yang besok mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Dan perjumpaan dengan Allah di hari akhir itu merupakan puncak kesuksesan hidup manusia. Orang-orang yang beriman itu puncak kebahagiaan hidupnya ketika berjumpa dengan Allah. Setelah itu tidak ada lagi kesuksesan, kebahagiaan yang lebih tinggi dari itu. Enggak ada. Dan Nabi Muhammad itu orang yang sudah dipertemukan dengan Allah. Jadi sesungguhnya Nabi Muhammad turun ke bumi itu nek urusan pribadi itu sudah enggak ada gunanya, sudah enggak ada apa-apanya. Nabi Muhammad bersedia turun lagi ke bumi itu ya untuk kepentingan umat manusia, memberi petunjuk, memberi bimbingan agar hidupnya itu berada di jalan yang benar. Kalau soal kebahagiaan pribadi sudah selesai karena sudah ketemu Gusti Allah. Saya membayangkan kok, upomo saya itu yang dimi'rajkan belum tentu kembali lagi ke bumi. Buat apa? Kenikmatan hidup yang paling top sudah diraih kok. Kenikmatan hidup di dunia itu apa toh? Makan itu kan nikmatnya ya hanya ketika di lidah saja. Setelah melewati lidah, makan sate dengan soto itu enggak ada bedanya, sama. Apalagi kenikmatan hidup dunia. Mengeloni istri, itu ya paling lama berapa lah itu. Itu baru selesai itu. Tapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan berjumpa kepada Allah. Maka sekali lagi hanya orang yang mengharap perjumpaan dengan Allah itu orang yang mau menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan. Maka mari kita sebagai orang Islam itu betul-betul berusaha semaksimal kemampuan meneladani perilaku hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang terkait dengan ibadah langsung kepada Allah maupun yang terkait dengan muamalah duniawiyah, hubungan sesama manusia. Mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sekaligus merupakan bukti orang itu cinta kepada Allah. Ya, dalam surat Ali Imran ayat 31 itu Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan Muhammad. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan sesuatu. Lalu Kanjeng Nabi ngendika, "Jika kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku." Maka bukti orang cinta kepada Allah itu ya ittiba kepada Rasulullah. Nah, mengikuti Nabi Muhammad ya. Pengikut Nabi Muhammad itu dalam bahasa Arab Muhammadiyah gitu. Jadi kalau kamu cinta kepada Allah, jadilah Muhammadiyah. Nah, makanya jadi Muhammadiyah itu ora terus kudu melu organisasi Muhammadiyah, ya tidak. Tetapi menjadi pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling top itu ya orang Muhammadiyah betul, bukan Muhammadiyah
KTA. Kalau Muhammadiyah KTA belum jaminan. Nah, yang Muhammadiyah dimaksud di sini adalah Muhammadiyah yang lahir batin. Artinya ya betul-betul hidupnya itu ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Bahwa kemudian ada yang ikut gerakan Muhammadiyah, nah itu keutamaan ya. Nah, jadi pemirsa yang berbahagia, cinta kepada Allah itu dibuktikan dengan ittiba kepada Rasulullah. Orang yang ittiba kepada Nabi Muhammad itu disebut Muhammadiyah gitu ya. Nah, jadi kalau itu dilakukan, maka Anda atau kita sekalian akan dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya. Sehingga cinta kepada Allah kita atau cinta kita kepada Allah itu tidak bertepuk sebelah tangan. Nah, kalau cinta kok tidak ditanggapi itu kan nanti celila-celili. Cinta yang tidak ditanggapi. Nah, supaya cinta kita kepada Allah itu match, connect, ya syaratnya tadi ittiba kepada Rasulullah. Ittiba itu mengikuti ajaran dan memahami. Jadi mengikuti dan mudeng gitu. Nah, kalau ikut tapi tidak mudeng itu namanya taklid ya. Nah, yang diperintahkan oleh Al-Qur'an adalah ittiba. Nah, ittiba itu mengikuti dan mudeng atau paham. Nah, supaya kita itu paham, maka kita tidak boleh berhenti belajar. Tidak boleh berhenti untuk terus mengaji, mempelajari sirah nabawiyah, mempelajari perjalanan hidup Rasulullah SAW untuk diteladani, bukan hanya untuk gaya-gaya saja, bukan hanya untuk ose-ose ya, tapi betul-betul untuk diteladani. Nah, kalau sudah seperti itu, maka sekali lagi kita akan dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya. Nah, mudah-mudahan kita sekalian betul-betul menjadi umat Muhammad SAW itu lahir batin, bukan hanya pengakuan, tapi betul-betul ada di dalam kenyataan. Sebab kalau hanya pengakuan, semua nanti orang ngaku umat Muhammad. Tapi meskipun ngaku umat Muhammad, tapi kalau perilakunya itu tidak mengikuti jejak Nabi Muhammad, ya nanti itu hanya berhenti di pengakuan saja. Nanti tidak ada manfaatnya. Nah, mudah-mudahan kita betul-betul dengan mengikuti jejak hidup Nabi Muhammad SAW itu, insya Allah nanti pada hari kiamat kita akan termasuk golongan yang dipertemukan dengan Allah itu sebagai puncak kesuksesan hidup manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.